Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami sedang berada di wisata Surabaya, yakni Penelu. Ketika seruannya ya. Halo, saya Krisna Psalibukti. Saya lagi berada di rumah lahirnya Bung Karno. Sebelum masuk, kita harus registrasi dulu. Saat ini kita lagi berada di rumah lahirnya Bung Karno yang merupakan tempat di mana keturunan nekat memperjuangkan cinta dan cita-citanya, membuat satu keluarga kecil mampu melampaui berbagai rintangan hidup hingga melahirkan sang proklamator Republik Indonesia. Ruangan ini merupakan ruangan yang menceritakan sejarahnya Bung Karno. Hingga menjadi bapak proklamator bagi bangsa Indonesia. Video tersebut diputar sensor melalui alat ini kalau kita duduk di sebelah situ. Perkenalkan, nama saya Terbiasa Parasyadi dengan MN112. Di sini saya sedang berada di Museum Hastoko Aminoto. Hastoko Aminoto sendiri merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 1993. Untuk akses masuk dari museum ini, yakni kita mengisi QR code atau link pada video. Nah, rumah ini merupakan salah satu tempat tinggal Hastoko Aminoto yang mana digunakan sebagai Hastoko Aminoto untuk mengajar dan juga berdiskusi. Berikut merupakan salah satu peninggalan buku-buku dari Hastoko Aminoto yang dibaca sehari-hari. Nah, sebelum itu kita harus melepas alas kaki terlebih dahulu ya. Berikut merupakan salah satu kamar kos yang digunakan oleh Soekarno, di mana kamar kos ini pernah diisi oleh Soekarno dengan memiliki adanya 3 tikar utama dan atap yang khas. Saat ini kita memasuki ruang utama dari Hastoko Aminoto sendiri, yakni terdapat ranjang dan juga lemari antik dari kaca itu sendiri. Nah, Suharsike merupakan istri dari Hastoko Aminoto sendiri yang mana meninggal pada tahun 1921. Nah, sejak istrinya meninggal, rumah penera ini menjadi kehilangan kehanggatannya. Kemudian disusul oleh meninggalnya Hastoko Aminoto pada tahun 1934. Perkenalkan, nama saya Cici Imra Atasningrum dengan NPM 24012010385. Jadi di sini saya ada di kawasan Sumur Jobong. Lalu di sini ada foto dan sejarahnya. Jadi di sini ada foto penemuan Sumur Jobong, yaitu pada pukul 12 siang 1 November 2018. Lalu di sini juga ada sejarahnya. Lalu ada wisata asing, wisatawan asing yang berkunjung dan dari berbagai luar daerah. Lalu di sini ada fragmen keramik, tembikar atau gerabah dan batu bata kuno yang ditemui di dalam Sumur Jobong. Lalu di sini juga ada beberapa tulang manusia ataupun tulang juga yang ditemukan di Sumur Jobong. Berikut ini adalah Sumur Jobong. Jadi Sumur Jobong itu ditemukan pada tanggal 31 Oktober 2018 secara tidak sengaja saat penggalian tanah untuk proyek
box culvert. Jadi temuan berupa jobong itu bertumpuk dua yang menggunakan bis terakota terbuat dari tanah liat dengan kedalaman mencapai 2 meter dengan diameter 83 cm dan ketebalan 2,5 cm seperti ini. Jadi hampir sama dengan temuan di situs Trowulan, Mojokerto, sehingga sumur jobong ini diidentifikasikan sebagai sumur yang mirip dengan jobong atau sumur di era Kerajaan Majapahit. Nama saya Pina Selina dengan NPM 132 dan di sini saya ada berada di makam Belanda, yaitu dibuka oleh W.R. van Houvel pada 1 Desember 1847 yang dirancang paling luas dan paling mewah se-Hindia Belanda. Lalu makam Peneleh ini merupakan pemakaman Eropa kedua di Surabaya setelah pemakaman di Kerembang itu penuh. Pejabat di kolonial Belanda ini yang dimakamkan di sini diantaranya adalah Pieter Marcus, yaitu Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-47, Van de Top, yaitu pencetus bangsa Indonesia, serta pemilik pabrik baja tertua di Hindia, dan masih banyak lagi. Lalu yang di belakang saya ini adalah PJP Peres, yaitu Wakil Mahkamah Agung di Hindia Belanda. Kembangan, yang kedua di Gubeng, tapi di Kembangan penuh, terus akhirnya yang di Kembangan ini dipindah ke Gubeng, tapi ternyata di Gubeng itu banjir, tidak layak untuk pemakaman, akhirnya dipindah ke sini.